lagi dengan pelajaran matematika hari ini ya. Ya. Masih semangat? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas silahkan memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, membaca basmalah bersama mulai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Terus siapa lagi? Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kalian yang tidak berangkat hari ini semoga cepat diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul lagi belajar bersama kalian. Nah, untuk hari ini sebelum kita lanjutkan pembelajaran, yuk biar kalian lebih semangat, kita ucapkan dia untuk SP3 ya. SP3? Saya. SP3? Saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier variabel atau biasa kita sebut dengan SPLDV ya. Untuk pokok bahasanya di sini kita akan belajar mengidentifikasi dan memahami konsep SPLDV. Untuk tujuan pembelajarannya di sini melalui model PBL diharapkan kalian nanti dapat mendefinisikan dan sistem persamaan linier dua variabel, dapat menyusun model SPLDV dari soal cerita dan sebagainya ya. Nah, kalian itu baru pernah mendengar kata SPLDV atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin ada yang baru pernah mendengar ya. Nah, kalian tahu tidak manfaat SPLDV untuk kehidupan sehari-hari? Sudah tahu belum? Belum. Pengen tahu enggak? Silakan kalau kalian pengen tahu ya, saya sediakan di sini ada video. Kalian simak baik-baik. Kalian tahu siapa tokoh ini? Ya, beliau adalah Diopantus. Beliau adalah seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Persamaan linier dua variabel berkaitan erat dengan persamaan Diopantin. Nah, persamaan inilah yang pertama kali dipelajari oleh seseorang yang bernama Diopantus. Persamaan Diopantin merupakan suatu persamaan yang mempunyai solusi yang diharapkan berupa bilangan bulat. Beliau juga mengemukakan bahwa terkadang dalam menentukan pasangan bilangan bulat yang memenuhi persamaan, kita harus mencoba-coba dan pandai menentukan pola dari penyelesaiannya. Lalu, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari biografi Diopantus ini? Hikmah yang pertama, menyelesaikan masalah tidaklah semudah menyelesaikan perkalian dengan mencamak. Kita harus menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang kedua, terkadang kita dihadapkan dengan masalah yang penyelesaiannya tidak tunggal. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah ya untuk menggali informasi lebih dalam sehingga mendapatkan penyelesaian lainnya. Ayo semangat, jangan menyerah. Lalu kenapa sih kita harus belajar SPLDF? Manfaatnya apa ya? Ternyata manfaatnya itu banyak sekali. Ternyata dengan SPLDF kalian bisa menentukan harga sebuah barang yang kita beli, kemudian bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang, dan kedepannya kamu bisa menentukan laba maksimum dan minimum loh. Yuk kita perdalam lagi materi SPLDF ini. Selamat belajar anak-anak. Nah, oke. Dari yang video kalian simak tadi, sekarang sudah ada gambaran ya mengenai manfaat SPLDV. Ya, tadi untuk tokoh dari SPLDV itu siapa namanya? Tokohnya? Diopantus, betul. Nah, kemudian manfaat SPLDV sehari-hari itu apa tadi?
kita membeli banyak barang ya. Kemudian apa lagi? Apalagi coba? Ya, SPLDV ini manfaatnya mengetahui barang yang kita beli. Terus apa lagi? Menentukan laba apa tadi? Laba? Ya betul, maksimum dan minimum. Seperti itu ya. Makanya silakan, ini manfaatnya baik sekali untuk kita. Jadi silakan kalian simak dengan baik ya. Nah di sini dalam pembelajaran hari ini kita akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama saya nanti akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu kalian akan bekerja sama, berdiskusi untuk mendiskusikan LKPD yang saya sediakan. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya yang dievaluasi oleh teman kalian dan saya nanti. Kemudian di akhir nanti kita ada evaluasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk sesinya saya mengambil dari 3 aspek, yaitu evaluasi, presentasi, dan observasi. Nah, sekarang yuk sebelum kalian lanjutkan, silakan kalian gabung dulu pada kelas poin yang dengan kode yang ada di pojok kanan atas. Silakan kalian gabung dulu. Kodenya 45577. Ada kesulitan enggak? Ada. Oke. Ayo, masih saya tunggu ya untuk gabung. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi sebelumnya ya, biar nanti kalian bisa mengerjakan materi yang berhubungan dengan SPLDV nantinya. Kita ingat dulu unsur aljabar. Kalian mempelajari aljabar dulu di kelas berapa? 7. Masih ingat dengan unsur-unsur aljabar? Coba. Ya, unsur aljabar itu ada apa saja? Betul. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suhu. Pintar ya. Nah, coba kita lihat untuk soal yang nomor 2. Sebutkan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 2x plus 3y sama dengan 12. Silakan kalian jawab soal nomor 2 pada kelas poin. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab ya. Ayo, silakan. Soal nomor 2. Variabelnya apa? Koefisiennya berapa? Konstantanya berapa? Kalau sudah, silakan kalian kirim. Sudah? Bisa enggak? Nah, coba kita lihat di sini. Koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 2x plus 3y sama dengan 12. Ada yang bisa menjawab di depan? Atau kita jawab bersama? Sama, boleh ya. Coba kita lihat di sini. Untuk V2x plus 3y sama dengan 12. Variabelnya apa yang digunakan? X dan Y. Terus untuk koefisien
betul. Terus konstantanya berapa? 12. Coba tadi yang menjawab betul siapa? Ya itu ya. Nah itulah selamat untuk kalian yang menjawab betul. Ada pertanyaan dah? Tidak ada. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 3. Tentukan suku yang sejenis pada bentuk aljabar 9K plus 8M min 4KM min 15K plus 7KM. Yuk. Suku yang sejenis itu yang bagaimana cirinya? Yang memiliki variabelnya sama, ya variabelnya sama. Coba di sini 9K berarti sama dengan yang mana? Negatif. Betul. Terus ada lagi suku yang sejenis yang mana? Yang mana? Min 4KM dan 7KM. Masih ada lagi enggak? Tidak ada ya. Itulah suku yang sejenis. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 4. Coba kita lihat. Soalnya apa di sini bisa kalian lihat? Kita disuruh apa? Menyederhanakan dari bentuk aljabar ya. 4x plus 9 min 5x min 2. Coba ada yang mau mencoba menyederhanakan? Ya silakan. Namanya siapa? Salma. Coba Salma menyederhanakan bentuk aljabar. Yang lain menyimak ya. Ya, mengumpulkan suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenisnya untuk x variabelnya ya. Maka kita tulis 4x min 5x. Lanjutkan dengan min 9 min 2. Sampai sini betul. Lalu setelah sudah terkumpul sejenis, maka kita selesaikan. 4x min 5x hasilnya min x. Betul. 9 dikurangi 2 7, maka hasilnya negatif x ditambah 7. Betul, tepuk tangan untuk Salma. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini soal cerita ya. Taman bunga Pak Anton berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya berapa? 5 meter lebih dari lebarnya. Kelilingnya 30 meter dan lebarnya ternyata A meter. Masih variabel ya. Nah, pertanyaannya tentukan model matematika untuk keliling taman tersebut. Kira-kira caranya bagaimana? Kita harus menentukan apa yang diketahui dan apa yang tentukan dulu ya. Di sini kalau kita gambar dalam sketsa, tamannya itu seperti ini ya, bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Kita tulis coba lebarnya dulu. Lebarnya itu ternyata berapa meter? Betul, A meter. Terus untuk panjangnya itu berapa? Ditulisnya itu 5 meter lebih apa itu? Iya, lebih dari lebarnya. Berarti bisa kita tuliskan di sini 5 plus A atau A plus 5. Artinya 5 meter lebih dari lebarnya. Sehingga di sini kita sudah punya lebarnya A dan panjangnya A plus 5. Sekarang untuk menentukan model dari kelilingnya bagaimana? Ya, keliling persegi panjang rumusnya apa? 2
panjang ditambah lebar. Maka kita tentukan yang diketahui kelilingnya nilainya berapa? 30 sama dengan 2 kali panjangnya ini berapa? A plus 5 ditambah lebarnya A. Sampai sini paham? Lanjut, maka kita tulis 30 sama dengan 2 kalikan dengan A. Ini yang kita hitung dulu yang di dalam kurung. A plus 5 plus A, hasilnya 2A plus 5 ya, 2A plus 5. Setelah itu baru kita selesaikan dengan mengalihkan yang ada di dalam kurung. 2 kali 2 4 plus 2 kali positif 5 positif 10, sehingga persamaannya atau model matematikanya adalah 30 sama dengan 4A plus 10. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Lanjut untuk soal berikutnya. Harga 2 pensil dan 3 penggaris adalah berapa? 6.000. Kemudian apa yang diketahui lagi? Harga 4 pensil dan 2 penggaris 8.000. Nah, di sini saya misalkan. Misal harga untuk 1 buah pensil adalah variabel X dan harga untuk 1 buah penggaris adalah variabel Y. Maka ditanyakan model matematika dari soal tersebut adalah, coba siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Vista yang mau mencoba menjawab. Dihapus dulu ya. Sebelah. Ya. Yang lain silakan menyimak ya. Barangkali nanti punya pendapat lain dari Vista. Oke, terima kasih. Kita lihat bersama jawaban dari Fiska di sini. Tadi harga 1 buah pensil dimisalkan dengan variabel apa? Y. Harga 1 buah penggaris dimisalkan dengan variabel Y. Kita lihat dari kalimat pertama. Harga 2 pensil dan 3 penggaris adalah 6.000. Maka dituliskan oleh Fiska di sini 2Y ditambah 3Y. 6.000, betul enggak? Betul ya. Ini dari persamaan 1. Lalu untuk kali kedua, coba kalian simak. Harga 4 pensil dan 2 penggaris adalah 8.000. Kita lihat bersama, betul enggak? 4X ditambah 2Y sama dengan 8.000. Betul? Untuk jawaban Fiska betul. Silakan tepuk tangan untuk Fiska. Lanjut ya, untuk soal yang terakhir yang kita lihat. Apakah X min 2 sama dengan 10 adalah satu persamaan linier? Silakan kalian bisa menjawab soal yang terakhir ini dengan menjawab ya atau bukan. Jangan menjawab pada
plus point. Silakan dicoba. Ayu menjawab ya, Andika ya, Saskia bukan, Rofik bukan, Herman ya, Vince menjawab bukan. Silakan kasih saya tunggu. Ada kesulitan dah? Aman ya? Nanti kita selidiki bersama. Oke, saya tutup ya. Lampunya sudah habis. Nah, inilah jawaban dari teman-teman kalian. Kebanyakan menjawab ya atau bukan? Nah, coba kita lihat bersama ya. Nah, di sini X-2 sama dengan 10. Pertanyaannya apakah ini persamaan linear atau bukan? X-2. Syarat persamaan disebut persamaan linear itu apa kemarin? Persamaan linear aja. Ya, memiliki variabel ya. Terus variabelnya itu berpangkat berapa? 1. Di sini variabelnya variabel apa? X cuma 1 ya. Terus pangkat dari variabel X ini berapa? 1. Kemudian persamaan ini dihubungkan dengan tanda apa? Ya, tanda sama dengan. Makanya ini benar disebut dengan persamaan linear. Coba saya pengen tahu siapa aja tadi yang menjawab persamaan linear. Coba tunjuk jari, ada berapa anak yang menjawab benar? Ya, ada beberapa banyak ya. Oke, untuk persepsi di sini mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ada pertanyaan ada? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan mulai melanjutkan membahas untuk materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu sistem persamaan linear variabel. Tetapi sebelum kita masuk ke SPLDV, kita kenalkan dulu untuk PLDV-nya. PLDV itu apa? Persamaan linear dua variabel. Jadi nanti kalian tahu bahwa SPLDV itu terbentuk dari berapa PLDV, ya. Untuk PLDV itu bentuknya bisa dilihat di situ. Bentuk umum dari PLDV apa di situ? Coba dilihat bentuk umum dari PLDV apa? AX plus BY sama dengan X. Dan keterangannya bahwa AX dan Y itu sebagai apa? Sebagai variabel. Variabel itu lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Apakah hanya X dan Y saja variabel? Tidak. Boleh apa yang lain? Iya, dari A sampai Z. Yang penting menggunakan huruf. Kemudian untuk A dan B itu disebut apa? Koefisien. Koefisien itu mengiringi variabel ya, dia berupa angka yang mengiringi variabel. Kemudian C itu apa? Konstanta. Jadi dari konstanta itu apa? Angkanya berdiri sendiri pada sebuah persamaan ya. Nah, di sini untuk beberapa contoh PLDV dan bukan PLDV, saya tampilkan di situ. Coba kalian simak. Untuk contoh PLDV itu ada X plus Y sama dengan 1. Kemudian ada lagi 2A plus 4B sama dengan 20. Lalu bedakan dengan yang contoh bukan PLDV. Ada 3A plus 6B sama dengan min 2C. Kira-kira menurut kalian kenapa yang 3A plus 6B min 2C itu bukan PLDV? Salahnya di mana? Betul, Saskia, apa? Karena dia memiliki 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Itu
tidak boleh ya. Makanya bukan PLD. Lanjut yang kedua, salahnya di mana? Ada variabel yang berpangkat 2, yaitu variabel apa? I. Variabel I-nya itu berpangkat 2, padahal syaratnya kedua variabel harus berpangkat 1. Terus yang ketiga ada satu lagi, Y-2 sama dengan 9. Salahnya di mana? Dia yang memiliki satu variabel yaitu Y, maka dia tidak memenuhi sebagai PLDV. Sehingga kesimpulannya apa sih PLDV itu? PLDV itu apa? Sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, kenapa dikatakan persamaan linier? Tadi kan kepanjangan dari PLDV itu persamaan linier dua variabel. Sekarang kenapa disebut persamaan linier? Ternyata karena jika bentuk persamaan ini digambarkan dalam grafik, maka akan berupa garis lurus. Percaya apa enggak? Percaya. Mau kita coba gambar? Ya, kita coba gambar ya. Pakai Desmos. Oke, saya tutup dulu yang ini. Nah, saya bukakan untuk Desmos ya. Coba siapa yang mau memberikan contoh persamaan biar kita gambar pada aplikasi Desmos? Siapa? Fadlan, ya Fadlan coba. X plus 4Y sama dengan 14. X plus 4Y 4Y sama dengan 14. 14 ya. Silakan kalian bisa mengikuti ya pada aplikasi Desmos di HP kalian. Apakah sama hasilnya dengan yang ada pada LCD ini? Nah, ternyata dari persamaan yang diberikan Fadlan, X plus 4Y sama dengan 14, kalau digambar itu seperti ini. Berupa garis apa? Garis lurus ya. Jadi yang namanya garis lurus itu tidak selalu garis yang tegak dari atas ke bawah atau disebut dengan vertikal, tidak juga selalu disebut dengan yang horizontal saja. Kadang-kala garis lurus itu juga bentuknya mirip seperti ini, yang disebut dengan garis diagonal. Jadi garis lurus itu ada garis vertikal, ada horizontal, dan ada diagonal. Lanjut, kita satu contoh lagi ya. Oh iya, di HP kalian sama enggak hasilnya? Sama ya. Coba satu contoh lagi siapa? Saya Bu. Ya, Siska. Coba. 3x plus 7y sama dengan 22 Bentar, saya tuliskan dulu. 3x plus 7y sama dengan 22 sama dengan 22. Nah, ternyata seperti ini ya. Kalau digambar seperti ini, bentuknya sama enggak? Coba kalian coba di HP kalian. Sama. Nah, dari kedua garis yang kita gambar ini akan terbentuk di sini apa? Dari kedua garis ini yang merah dan biru akan ada titik apa di sini? Oh, ternyata dua garis yang kita gambar ini menghasilkan sebuah titik potong. Titik potong ini yang nantinya disebut sebagai himpunan penyelesaian. Nanti kita pelajari lebih lanjut setelah materi ini. Jadi nanti untuk penyelesaian dari SPLDV itu ada metode grafik, ada metode apa lagi? Ya mungkin kalian sudah pernah mendengar substitusi, terus eliminasi. Sampai sini paham kenapa persamaan linear disebut ya seperti itu? Karena jika digambar dalam grafik berupa garis. Ada pertanyaan enggak? Kita lanjutkan ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel apa? Bisa dibaca? Memakai relasi sama dengan, kemudian mempunyai dua variabel dan variabel yang bertambah 1. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini saya punya sebuah contoh permasalahan yang berupa soal cerita. Kalian simak ya. Sekelompok siswa SMP merencanakan studi lapangan. Perwakilan dari kelompok mereka mengamati brosur yang ditawarkan sebuah agen bus. Kemudian biaya sewa bus itu ternyata 2 juta.
Dan untuk makan atau retribusi lainnya, setiap siswa dikenakan 150.000. Nah, untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan rombongan, ketua rombongan menulis persamaannya seperti ini. Total biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya sewa bus ditambah biaya retribusi dikalikan banyak siswa yang mengikuti studi lapangan. Nah, di sini total biaya ini kan belum tahu berapa jumlahnya ya. Untuk siswa yang mengikuti sudah tahu belum berapa? Belum juga. Makanya di sini kita misalkan dengan menggunakan variabel dari persamaan. Misalkan untuk total biaya yang dikeluarkan adalah variabel apa di situ? Variabel H. Terus satu lagi variabel apa? Itu digunakan untuk apa? Iya. S itu untuk siswa yang mengikuti studi lapangan. Nah, maka kalau dituliskan dari kalimat itu, maka model matematikanya adalah nih, total biaya tadi pakai variabel apa? H sama dengan biaya sewa bus berapa? 2 juta ditambah biaya retribusi 150.000 dikalikan banyaknya siswa adalah variabel S. Maka ditulis seperti ini. H sama dengan 2 juta plus 150.000 kali S. Atau langsung saja ditulis H sama dengan 2 juta plus 150.000 S. Itu ya, itu untuk model matematikanya. Kita lanjutkan. Persamaan H 2 juta dan 150.000 S merupakan persamaan linear. Nah, di sini yang namanya variabel itu nantinya ada variabel bebas dan variabel terikat. Ya, ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk mengetahui variabel bebas dan terikat itu, kita contohkan dulu untuk variabel S, yaitu siswa yang mengikuti studinya. Kita cari dulu ya. Ada yang bisa dicontohkan? Ada. Kita mau ganti S-nya berapa? Kita lihat bersama. S-nya mau diganti angka berapa? 10. Boleh 10. Berarti kita substitusikan nilai S ini ke dalam persamaan ya. H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 kali 10. Maka H sama dengan berapa? 2 juta ditambah ini berapa? 150.000 kali 10. Betul, 1.500.000. Maka nilai H sama dengan itu belakang berapa? 3.500.000. Nah, ternyata diketahui bahwa H itu apa tadi? Biaya yang dikeluarkan totalnya. Jika anak yang mengikuti itu ada 10, maka total biayanya adalah 3.500.000. Nah, nanti kalau kita S-nya ganti lagi menjadi 20 misalnya, maka nilai H-nya semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Jadi yang namanya variabel bebas menurut kamu yang H atau yang S? S. Kenapa S ini disebut variabel bebas? Ya, apa Saskia? Ya, karena nilai S ini diganti sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan untuk H ini nantinya akan mengikuti sesuai dengan nilai S itu. Jika S-nya semakin banyak, maka akan semakin besar. Makanya itu disebut sebagai variabel apa? Nilainya ditentukan dari sesuai dengan S-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dilanjutkan? Nah, sehingga di sini kita tadi sudah belajar PLDV. Lalu apa itu SPLDV? Ternyata SPLDV artinya dua PLDV yang memiliki
saya. Oh, jadi SPLDV itu nanti terdiri dari 2 PLDV dan dia akan memiliki penyelesaian. Contohnya di sini saya punya cerita mengenai pertunjukan lumba-lumba. Suatu pertunjukan lumba-lumba dihadiri 480 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa. Tiketnya berbeda harganya ya. Untuk anak-anak 8.000 dan untuk orang dewasa adalah 12.000. Untuk hasil pertunjukan total uangnya adalah 5.060.000. Bagaimana kalimat itu disajikan dalam bentuk persamaan sistem persamaan linear 2 variabel. Kita lihat di sini. Yang kita lakukan pertama adalah memisalkan. Misal, pengunjung anak-anak dengan variabel X, maka pengunjung orang dewasa dengan variabel Y. Lanjutkan mengubah permasalahan. Kalimat pertama, suatu pertunjukan lumba-lumba dihadiri 480 orang yang terdiri dari dewasa dan anak-anak. Maka dituliskan X plus Y sama dengan 480. Ini jadi persamaan satu ya. Kemudian kalimat yang kedua, tiket anak-anak 8.000 dan tiket dewasa 12.000 serta jumlahnya itu seluruhnya 5.060.000. Maka dituliskan 8.000 X plus 12.000 Y sama dengan 5.060.000. Ini PLDV pertama, ini PLDV kedua. Nah, untuk membentuk SPLDV maka kita tuliskan seperti ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Saya bentuk kalian ke dalam beberapa kelompok itu, bisa disimak kalian masuk kelompok mana. Kemudian silakan saya kasih waktu kalian untuk menempatkan diri bersama teman kelompok kalian. Yuk, silakan menempatkan diri. Oke, semuanya sudah dapat tempat dan anggotanya? Sudah lengkap ya? Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Nanti akan saya bagikan setiap kelompok itu LKPD dan bahan ajar. Nanti di LKPD ini ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan berdiskusi dalam kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian akan presentasi. Seperti itu ya. Sebelum kalian mengerjakan yang sudah dapat, boleh membuka-buka dulu sambil disimak petunjuknya biar nanti kalian tidak bingung. Oke, setiap kelompok sudah dapat? Ya, kalian bisa simak LKPD-nya dengan membaca dulu petunjuknya, apa yang harus kalian kerjakan di situ. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok kalian pada LKPD terlebih dahulu. Untuk mengerjakan LKPD ini, saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Silakan kalian mengerjakan secara berdiskusi. Nanti kalau ada kesulitan, silakan kalian boleh bertanya pada saya. Bisa dipahami? Silakan mulai bekerja.
model matematikanya. Variabelnya sudah diketahui apa? Ya, kapita dan L boleh. Kelompok ini bagaimana? Nah, bagi yang sudah selesai pada aktivitas 1, silakan dilanjutkan pada aktivitas 2. Persamaan itu apa? Saatnya jam berenang dimulai. It's time to begin the sixth movement. Jangan lupa di sini kesimpulan SLBD adalah jangan lupa menuliskan yang di kotak itu ya. Kesimpulannya SLBD itu apa? Ya? Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya, kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, masih ada waktu 10 menit ya. Silakan diselesaikan dengan sebaiknya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting terbaca dengan jelas.
bertanya untuk permodelan matematikanya. Nah, untuk permodelan matematika, pertama kita harus menentukan apa dulu? Variabel. Variabelnya sudah dapat belum? Variabelnya yang kamu pakai variabel apa dan apa kelompok 7? Apa dan apa? J dan K. J itu untuk melambangkan apa? Jam kerja Tony. Sedangkan K itu untuk melambangkan apa? Jam kerja Adi. Oh ya. Nah, dari variabel yang kalian buat ini, kalian simak kalimat per kalimatnya. Jadi di situ pada soal kan ada 2 kalimat yang ini nanti ya. Kalimat yang pertama apa? Coba. Kalimat yang pertama apa pada soal? Nah ini, Tony dan Ardi bekerja pada pabrik tas. Tony menyelesaikan 3 buah tas setiap jam dan Ardi menyelesaikan 4 tas setiap jam. Nah di sini berarti untuk permodelan yang pertama 3 buah tas setiap jam yang diselesaikan Tony. Berarti kita tuliskan apa? 3 variabelnya Tony 3 J ditambah 4 apa? Ya dari pekerjaannya Adi. Berarti kalau variabel apa? K akan sama dengan berapa jumlah mereka yang dapat bikin selama 1 hari? Berapa? 55. Berarti kan ini. Nah, ya. Ini untuk yang pertama. Silakan kalian lanjutkan untuk yang kedua. Bisa dipahami? Ayo tinggal 3 menit. Sudah diselesaikan? Sudah ada yang selesai belum? Kelompok mana? Oke, sudah hampir semuanya selesai ya. Saya tunggu yang belum. Masih semangat nggak? Walaupun siang-siang ya. Kita tetap semangat untuk matematika. Oke, waktunya sudah habis ya? Bisa kita lanjutkan untuk presentasi? Nah, waktunya untuk presentasi sekarang. Coba ini ada 2 soal pada KPD. Siapa yang mau presentasikan dulu untuk soal nomor 1? Kelompok berapa? 1, silakan. Semuanya boleh maju ke depan. Yang mempresentasikan nanti perwakilan ya di sini. Geser. Ya, silakan perkenalkan dulu kalian dari kelompok berapa, kemudian lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Setiawan Ramadhani dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Sadi Mas. Jadi saya akan memperwakilan kelompok dari kelompok 1 yaitu Kalian
sama dengan 55 disebut dengan persamaan 1. B plus C sama dengan 16 disebut persamaan 2. Yang kedua, ada berapa persamaan yang diperoleh dari penyelesaian di atas? Ada 2 persamaan linear 2 variabel. Ketiga, ada berapa variabel pada setiap persamaan yang diperoleh? Variabel terdapat adalah variabel B dan C. Oke, inilah jawaban dari kelompok 1 hasil diskusinya. Silakan duduk dulu. Nah, kita lihat bersama. Adakah yang memiliki jawaban berbeda dengan kelompok 1? Kelompok berapa yang berbeda? 7. Silakan salah satu mewakilkan. Mana yang berbeda? Bisa menuliskan di bagian yang berbeda? Kelompok yang lain bagaimana? Ada lagi? Ya. Sudah? Oke, terima kasih kepada kelompok 7 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ternyata perbedaannya di sini untuk permodelan matematikanya. Sekali saya bilang untuk penggunaan variabel itu tidak masalah menggunakan variabel yang berbeda ya. Jadi tidak harus X, Y, B, C, D, dan yang lain itu boleh berbeda. Jadi setiap kelompok mungkin menggunakan variabel yang berbeda. Tapi coba kita lihat pada pemodelan matematikanya. Ternyata di sini yang berbeda adalah untuk dari nilai konstantanya ya. Di sini kalau dari kelompok 1 itu 3B plus 4T sama dengan 55 ya. Yang berasal dari 3 itu tadi apa? Jam kerja ya, Tony ditambah dengan ya akan sama dengan 55 itu hasilnya. Hasil dari mereka yang dapat buat dalam 1 hari. Seharusnya 3B plus 4T sama dengan 55. Ini masih keliru ya, kurang perhatikan lagi ya. Ya, sedangkan yang kedua, jumlah jam kerja mereka 16 jam. Jam kerjanya ini tadi kan B, jam kerjanya Adi tadi kan C. Berarti B ditambah C sama dengan 16. Ini yang betul ya. Jadi ini masih terbalik. Tidak apa-apa ya. Berikan tepuk tangan untuk kedua kelompok yang oke, untuk jawaban kelompok 1 clear ya, ada masalah? Lanjut untuk soal nomor 2. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan soal nomor 2? Kelompok berapa? Ya, silakan maju ya semuanya. Nanti salah satu mempresentasikan. Boleh dihapuskan dulu papan tulisnya. Sebelah sini. Ada papan. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri
dua proyek dan dua buah dibuat dengan harga 100.000. Ya, sama dah. Coba cek jawaban kalian. Lanjut. Dua pada soal sulit cari membeli dua buah dan tiga buah dibuat dengan harga 100.000. Sama dah. Ya, untuk kalimat kedua ya. Silakan dilanjutkan. Ya, model matematikanya. Matematikanya dan bentuk SPM. Ditanya model matematika. Sama dah. Nah, lanjut untuk permodelannya bisa dituliskan. Yang lain boleh ke sebelah sana. Yang lain mengamati ada perbedaan tidak dengan pemodelan matematikanya. Sudah? Bisa dibacakan dari pekerjaanmu? Oke, ini jawaban dari diskusi kelompok 2. Silakan duduk dulu. Kita tanya kepada teman-teman, adakah yang memiliki jawaban berbeda dengan kelompok 2? Ada enggak? Ada enggak? Semuanya sudah sama? Oke, kalau sudah sama, berarti kita cek bersama ya, apakah hasilnya betul atau salah. Nah, kita lihat. Yang pertama tadi sudah clear, gak ada masalah ya, sudah kita bahas. Kita bahas untuk yang kedua. Kalimat yang dipakai yang pertama apa? Atika membeli sebuah baju dan 2 buah jilbab dengan harga 100.000, betul. Kalimat yang kedua, Sally membeli 2 buah baju dan 3 buah jilbab dengan harganya 180.000. Ditanya model matematika dari bentuk SPLGP dan bentuk SPLGP-nya, maaf ya. Untuk pemberian lombanya, dimisalkan kalau saya di sini harga sebuah baju dimisalkan dengan X. Kalau teman
ditambah 2A. Betul nggak? Kalau B-nya jilbabnya kalau di sini berarti 1 ya. Kalau di sini berarti terbalik. Kalau ini dibacakan jilbabnya 1, terus harga bajunya 2. B plus 2A sama dengan 100.000. Yang kedua di sini seharusnya itu Sally membeli 2 baju dan 3 jilbab. 2 baju seharusnya 2A plus 3 B sama dengan 180.000. Adakah yang memiliki jawaban lain? Apakah semuanya terbalik? Sama enggak? Sama. Nah, ini ya perbedaannya, jadi masih keliru sedikit ya. Kita lihat yang di layar itu. Nah, sehingga permodalan matematikanya bagaimana? X plus 2Y sama dengan 100.000 dan 2X plus 3Y sama dengan 180.000 ya. Itu untuk penyelesaian dari SPL DP-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, tepuk tangan untuk kelompok kalian yang sudah maju. Oke, kita lanjutkan. Karena sudah selesai untuk diskusi dan presentasinya, silakan kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, silakan kembali cari duduk. Semua sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita belajar hari ini, saya akan berikan evaluasi. Ada beberapa soal di situ ya. Saya berikan link. Saya bagikan di grup. Silakan kalian buka dan kerjakan. Oke, silakan dicek grupnya. Sudah masuk? Perintahnya apa di situ? Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di mana? Di buku, ya. Setelah mengerjakan di buku, silakan nanti saya kasih waktu berapa menit? 5 menit ya? 5 menit untuk mengerjakan. Kemudian yang sudah selesai difoto, kemudian di upload ya. Mulai kerjakan sekarang di buku. Link evaluasi. Ya, tulis di buku nama Pak. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen ya. Ada kesulitan nggak? Aman ya? Terima kasih dan kita dulu.
kelompok ya. Siapa yang belum? Ya, silakan, masih saya tunggu. Ada berapa pertanyaan? 2. Gampang atau susah? Gampang ya, karena kalian tadi sudah belajar dengan baik. Kalau yang memperhatikan pasti paham. Ya, satu. Nah, kalau itu jadi satu. Jadi satu kali. Terima kasih sudah mengirim ya. Nah, coba kita lihat bersama ya, disimak ya. Tadi ada 2 soal ya. Nah, soal yang pertama kita lihat di sini. Untuk X plus Y sama dengan 1, ini disebut PLDP atau bukan? PLDP, betul. Untuk soal yang kedua, X kuadrat plus Y sama dengan 1, PLDP apa bukan PLDP? Nah, kenapa? Karena variabelnya salah satunya itu ada yang bertambah 2, yaitu variabel apa? Kemudian yang ketiga, ini PLDP apa bukan PLDP? Kenapa salahnya? Hanya memiliki 1 variabel. Yang keempat, PLDP bukan? PLDP. Yang kelima, PLDP syarat ya. Coba siapa yang tadi menjawabnya betul seperti ini? Ada berapa anak coba? Oke, semuanya betul ya. Lanjut yang kedua. Ini tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 30 kendaraan. Yang diketahuinya itu ya. Jumlah rodanya semuanya berapa? Jumlah roda seluruhnya berapa? 90. Yang ditanya adalah untuk sistem persamaan linear dua variabelnya. Saya misalkan di sini pakai variabel X dan Y. X itu untuk banyaknya motor, Y itu untuk banyaknya mobil. Kalian menggunakan variabel apa? Tadi banyaknya motor kalian menggunakan variabel apa?
Ada yang N, ada yang apa lagi? B, ada yang apa lagi? Yang W berbeda-beda ya. Untuk persamaan satu ini, tempat parkir untuk motor dan mobil mengangkut 30 kendaraan akan diperoleh persamaannya seperti ini. X plus Y sama dengan 30. Siapa yang sama? Ya. Terus untuk persamaan kedua, jumlah roda untuk satu buah motor adalah 2, sedangkan jumlah roda untuk satu buah mobil adalah 4. Sehingga persamaannya, karena jumlah seluruhnya itu ada 9 roda, maka persamanya 2X plus 4Y sama dengan 90. Siapa yang sama? Ya, nanti semuanya ya. Oke, jadi diperoleh LDP-nya X plus Y sama dengan 30 itu sebagai persamaan pertama, dan 2X plus 4Y sama dengan 90 sama dengan sebagai persamaan kedua. Oke, setelah kita sudah belajar evaluasi tadi, apa yang bisa kita simpulkan untuk pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba Mas Rafli. Sama dengan pada tentukan sahabat yang memiliki dua variabel dan keduanya bersamaan satu. Betul, terus apa lagi? Saya adalah L dan Y. Dua L dan Y yang memiliki perbedaan saya. Ya, SPLDP itu persamaan linear dua variabel adalah terdiri dari berapa PLDP? 2 PLDP yang memiliki penyangga saya. Betul, terima kasih Mas sudah menyimpulkan. Bisa saya tuliskan di sini ya. Dikatakan persamaan linear, saya tambahkan di sini karena apa? Karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik, nantinya akan berupa grafik seperti yang kita coba tadi pakai aplikasi apa? Ya. Nah, untuk refleksi hari ini, silakan kalian bisa scan barcode yang ada di LKPD yang saya bagikan tadi, atau boleh saya melalui link yang saya bagikan di grup ya. Refleksi. Oke, sudah masuk belum? Silakan kalian isi dulu ya untuk refleksinya. Jika sudah, kalian submit atau kirim. Dulu semuanya, terus submit. variabel menggunakan metode
konstitusi. Silakan kalian nanti belajar dulu di rumah ya. Nah, kemudian nanti akan saya bagikan link angket untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mental dari personal kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nanti tolong linknya diisi ya. Nah, kita di ujung pada penutup. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Kalian tetap semangat dan jangan lupa terus belajar ya. Jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.